teman berprosesnya ternyata kita dibiayai nih kuliah semuanya sama si anomali ini. Kan rata-rata mereka juga punya uang ya. Yang pelaku child grooming ini, wah tapi kalau di case yang rame ini kayaknya punya uang nggak? Itu nggak tahu ya. Halo, selamat datang kembali di Bincang Silo. Di Bincang Silo pada sore hari ini, kita akan membahas tentang isu yang lagi viral nih teman-teman, yaitu tentang isu child grooming. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang, mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, aku Naiza Berika Dewi yang akan menjadi host dalam Bincang Silo pada sore hari ini. Dan pastinya aku tidak sendiri teman-teman. Aku ditemani oleh dua orang narasumber yang hebat, yaitu ada Mas Muhammad Antariksa dan ada Mbak Cynthia Fadila. Halo Mas dan Mbak. Halo. Nah, mungkin langsung saja kita mulai bincang-bincangnya ya. Nah, akhir-akhir ini isu child grooming kan sedang booming banget ya di kalangan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan child grooming ini? Jadi Mbak, kalau sepengetahuan saya ya, child grooming itu tentang manipulasi psikolog anak, di mana anak ini disuruh untuk menurut pada orang tua atau orang yang lebih dewasa daripada dia untuk melakukan hal yang ingin kayak istilahnya kita tuh memenuhi apa yang orang tua pengen, apa yang orang dewasa pengen. Nah, rata-rata ini tuh pasti akan berbau pada seksualitas gitu. Kalau menurut Mas Antariksa gimana? Iya betul. Jadi child grooming itu perlu dipahami juga, dia sebenarnya punya definisi yang sangat banyak ya. Jadi kalau kita bicara di sudut pandang hukum, itu sebenarnya child grooming itu lebih kepada suatu tindakan. Jadi dia suatu tindakan yang memang direncanakan. Jadi memang si pelaku ini dari awal dia punya niat untuk melakukan suatu manipulasi. Jadi bukan suatu hal yang tiba-tiba terjadi, itu enggak. Dia memang dari awal niat untuk melakukan manipulasi secara psikologis dari seorang anak. Nah, yang melakukan siapa? Dia harus seorang dewasa. Dan dia ini bahkan kebanyakan bukan cuman melakukan manipulasi terhadap anaknya, tapi bahkan sampai ke keluarganya. Nah, dengan apa? Dengan tujuan. Jadi yang membedakan mungkin di definisi hukum, itu ada suatu tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuannya itu adalah biasanya berujung kepada pelecehan seksual ya. Baik bisa pelecehan seksual secara fisik maupun non-fisik. Nah, selain pelecehan seksual bisa juga sampai berujung di kekerasan. Kekerasan seksual atau mungkin juga kekerasan secara pelecehan secara kekerasan secara psikis juga ya. Jadi ada semacam trauma. Nah, gitu sih. Jadi ada tujuannya kalau dihukum gitu. Oh iya. Jadi pelaku ini memiliki tujuan untuk memanipulasi anak-anak di bawah umur gitu ya di child grooming ini. Baik, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini apa saja sih tahapan umum dalam child grooming dari mulai pendekatan sampai eksploitasi? Setahu Mas dan Mbak itu seperti apa aja? Oke, baik. Kalau tahapan itu sebenarnya nggak ada juga yang merumuskan tahapannya seperti apa. Cuman kami melihat dari beberapa case yang ada di Indonesia. Sebenarnya case-case ini yang gini baru-baru rame ya buat teman-teman yang nonton podcast ini. Teman-teman pasti relate lah sama kasus yang kita maksud. Ini adalah salah satu kasus yang lumayan ramai karena korban mengeluarkan satu buku, ya kan? Korban mengeluarkan satu buku, dia bercerita lah bagaimana sih sebenarnya child grooming yang terjadi pada dirinya sebagai korban. Nah, ini tokoh orang yang mengeluarkan ini kan bisa dikatakan public figure. Dan sebenarnya kejadian-kejadian kayak gini bukan cuma satu loh di Indonesia dan bukan cuma ini. Dan kenapa sih momentum ini baru naik gitu? Ya karena memang ada karya yang memang rame di situ kan. Tapi kalau kita tarik ke belakang, kasus ini kasus yang dari dulu ya sebenarnya udah ada. Kasus yang sudah ada. Mungkin sebelum teman-teman tahu kasus ini ada juga anaknya Nikita Mirzani, ya kan? Itu pelakunya divonis 12 tahun. Jadi case-nya hampir mirip. Korbannya adalah anak dan memang tidak seramai sekarang. Dan child grooming pada saat di kasusnya anaknya Nikita Mirzani belum in ya istilah itu. Ini kan baru ya kan, child grooming kayaknya seakan-akan baru, padahal nggak lama. Ini udah peristiwa yang sangat kompleks terjadi di Indonesia
Nah, jadi kalau bicara tahapannya, sebenarnya tahapannya selalu berawal dari targeting ya. Pelaku itu dalam melakukan suatu tindak pidana ya, itu pasti melakukan targeting. Tidak ada orang iseng melakukan tindak pidana. Benarnya ya, kalau kita bicara dari sudut pandang pelaku itu nggak ada. Pelaku itu pasti selalu punya tujuan. Punya tujuan dia mau ngapain sih? Nah, dia pasti akan melakukan targeting. Nah, di targeting ini tahapan yang paling menentukan dari child grooming, karena yang biasa jadi target itu biasanya adalah anak-anak yang memiliki kekosongan. Kekosongan itu dalam arti bukan kekosongan secara secara fisik ya, orang tuanya tidak ada, itu bukan, tapi kekosongan dari si anaknya secara psikologisnya. Dia kesepian, mungkin dia tidak punya teman bercerita, dia tidak punya secara hati ya kan. Nah, yang seperti itu yang dimanfaatkan oleh pelaku, tapi bukan dari si anak yang punya kepenuhan dari secara psikologis, secara hatinya, secara perasaan itu dia penuh, itu jarang jadi target. Tapi orang-orang yang kesepian itu biasanya jadi target. Nah, setelah melakukan targeting ini, biasanya pelaku akan melakukan isolasi. Nah, ya jadi si anak ini bagaimana caranya untuk dijauhkan sejauh-jauhnya sama orang terdekatnya. Orang terdekat ini bisa jadi ya orang tuanya, kakaknya, adiknya, atau bahkan teman-temannya. Jadi sampai dikatakan terisolasi, si anak ini menjadi orang yang taunya itu cuman sama si orang ini aja. Artinya dia nggak, bahkan sampai dunia ini rasanya cuman aku nggak terlalu butuh lah orang tua gitu loh. Ya, aku butuhnya si mas ini aja gitu loh. Nah, sedangkan kondisi yang seperti ini bagi si anak mungkin ada suatu kondisi yang sangat baru. Ya, dia mungkin baru menemukan sesosok ini di hidupnya yang dikatakan tadi ya, dia kosong. Ini ada yang melengkapi nih. Betul. Ya kan? Kekosongan ini diisi sama seseorang gitu loh. Dan ini masalahnya adalah kalau ini udah dewasa nggak ada masalah ya kan. Itu seperti orang pacaran pada umumnya ya kan. Tapi tetap nggak bisa sih Mas, kalau meskipun dewasa tapi arahnya ke sana tetap nggak bisa sih. Betul, ini kita klarifikasi. Maksud saya gini, kalau dalam konteks ketika terjadi kekosongan itu, ini masuk ya si orang dewasa ini. Nah, ini kan jadi bisa jadi suatu tempat yang sangat nyaman ya orang dewasa ini untuk berbagi cerita, berbagi macam-macam, itu sampai akhirnya berujung kepada kebutuhan. Dia si anak sampai ke tahap bahwa udah si orang dewasa ini kebutuhan dia gitu loh. Udah kayak hidup dan matinya dia lah. Dia semuanya bisa dipenuhi oleh si orang tua ini. Si orang dewasa ini ya kan. Ketika sudah terisolasi, nah barulah di sini abuse-nya masuk. Ketika dia sudah muncul nih kebutuhan di sini di anak, dan orang dewasa ini, si pelaku ini udah baru bisa masuk di situ melakukan abuse-nya. Ya kalau orang butuh, ya kan dia udah bener-bener kayak terikat secara emosional, apa aja yang dia minta dilakukan gitu. Disinilah kekerasan secara fisik bisa terjadi, dia bisa dilakukan pelecehan secara fisik, secara verbal, secara bahkan tidak sedikit yang sampai mungkin teman-teman tahu di kasusnya Nikita Mirzani, itu bukan cuma berhubungan badannya aja, tapi dia sampai melakukan upaya pengguguran. Pengguguran kandungan itu bukan hal yang biasa ya, bukan hal yang cuman pengguguran kandungan biasa, tapi itu sebenarnya kalau kita tarik itu pembunuhan. Nah, itu berat gitu loh. Itu cuman berawal dari kejadian yang kayak gitu. Nah, kalau jadi saya ibaratnya tadi ada 3 tahap ya, gitu. Oh baik, berarti tahapannya ada mulai targeting, isolasi dan abuse-nya terakhir. Baik. Itu datang dari anak-anak yang ya tadi dia kesepian, terus datang satu makhluk ini memvalidasi bahwasanya oh iya kamu sepi, oh kamu butuh ini ya, aku bisa kok memenuhi kebutuhanmu yang ini. Akhirnya dia isi kekosongan ini tadi, terus kalau aku udah menuin kamu, kamu harus juga menuin aku. Jadi terjadilah itu tadi. Ya, bahasanya mungkin kayak si orang dewasa ini memanfaatkan, simbiosis mutual gitu. Betul. Jadi kayak aku ngisi kekosonganmu, kamu juga harus ngisi apa yang aku mau. Iya, gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Iya. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas dan Mbak.
media apa yang paling sering digunakan oleh pelaku saat ini? Apakah itu dari media sosial, atau mungkin game online, atau mungkin lingkungan sekitar gitu? Dan pola seperti apa yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan pelaku gitu? Kalau untuk media ya Mbak ya, kalau zaman dulu tuh mungkin orang sekitar, dari orang sekitar dulu mungkin adalah kayak tetangga tuh bisa loh Mbak melakukan itu. Kalau dia ngerasa, wah kok ini anak menyendiri, sedangkan si makhluk ini punya keterbelakangan yang suka sama anak kecil gitu kan. Nah terus jadi dia bisa tuh melakukan tanpa harus ada media apapun. Jadi dari tetangga aja bisa, atau dari keluarga juga bisa. Tapi yang sekarang lagi rame itu juga di game-game itu juga ada Mbak, di Roblox itu kan juga ada. Terus di media sosial, di Instagram itu kan mulai banyak kan anak-anak yang kehilangan arah untuk bermedia sosial, karena kan kita nggak punya ya pedoman media sosial yang baik itu gimana gitu kan. Betul. Terus mereka ngelihat aja orang-orang, oh ternyata apalagi influencer sekarang tuh banyak yang menormalisasikan pacaran, menormalisasikan yang pacaran berlebihan sampai living together. Jadi kan menurut anak-anak, oh ketika aku besar aku mau kayak gini, kayaknya bebas deh. Nah akhirnya ketika mereka didatangi atau di DM sama makhluk-makhluk ini, mereka ngerasa, weh aku udah ada nih orang yang kayak gini, berarti aku keren nih. Kan ada ya anak-anak yang ngerasa kayak gitu. Nah itu bisa jadi sih Mbak dari media sosial, karena emang media sosial tuh tempat yang luas yang kita tuh nggak bisa untuk ngatur orang di ruang digital ini gitu. Begitu ya Mbak. Mungkin dari Mas Antariksa bagaimana? Ya, kayak saya sepakat sih. Cuman kalau untuk di dunia sekarang ya, di era sekarang ya, kayak kita beda dunia gitu. Di era sekarang itu kalau teman-teman sadar ya, mau nggak mau pasti akan melibatkan teknologi ya, teknologi. Betul. Nah, teknologi yang sekarang ini yang gila sih menurut saya gitu, gila-gilaan gitu. Kamu mau main game, kamu mau main sosmed, kamu mau main apapun, di situ adalah tempat predator itu berada. Ya. Saya bilang main game itu main game anak-anak ya, main game anak-anak itu aman ya, enggak juga gitu. Banyak pelaku-pelaku yang seperti itu malah ngincarnya di sektor game anak-anak. Ya tadi Roblox itu bukan permainan orang tua ya. Walaupun kita tahu lah bahwa konten kreator yang main Roblox sekarang kan malah Roblox isinya orang-orang kayak umuran saya gitu loh yang main 30 kan. ke atas. 30 ke atas kan. Enggak, sorry, mohon maaf, saya bukan 30 ya. Jadi perlu diketahui bahwa main game itu sekarang bukan permainan anak-anak. Mainannya bocil, tapi yang main tuh orang-orang yang sudah berumur gitu loh. Kita lihat lah di situ Roblox salah satunya. Nah, artinya apa? Tidak ada tempat yang sangat aman untuk si anak-anak yang saat ini berada di era digital, karena era digital ini juga nggak bisa dihindari ya bagi si anak itu juga. Nah, tapi ketika mereka ini masuk ya di dalam dunia game tadi, itu yang paling berat itu adalah ketika mereka sudah mulai bukan cuma komunikasi. Kalau komunikasi mungkin saya katakan itu adalah level terendah, tapi yang membuat si anak ini sering menjadi menjadi addicted terhadap si pelaku ini adalah terkait dengan pemberian. Ya, digital aset ya, digital gift ya. Jadi kayak misal nih, Berikan hadiah iya, gitu ya Mas. tahu kan ya kalau main game tuh kan ada hadiah-hadiahnya kan, ada gift Ada kayak hadiahnya, bisa kayak alat-alat. iya, kayak mungkin kalau di game ada skinnya. Main game juga kayaknya host kita ya. Dan itu kan nggak murah ya Mbak Iya, ya. itu kan nggak murah kan. Biasanya mereka mulai dari ngasih-ngasih. Apalagi kalau buat yang main game, ya buat yang main game. Saya dulu main game waktu beberapa tahun yang lalu. Uang 50.000 ya kan sama skin atau semacam item di game itu kayak lebih berharga item di game gitu loh, kayak apalagi itu rare kayak kan, kayak misal item-item yang langka kayak gitu itu kayak lebih berharga gitu loh. Nah ini yang bikin si anak ini akan ketagihan gitu loh. Kalau cuman komunikasi saya rasa itu udah level rendah lah, tapi kalau udah dikasih pemberian kayak gitu, nah itu kan bikin keterikatannya lebih lagi gitu loh. Kok aku sampai dikasih sih gift sama orang ini gitu loh. Nah, itu level yang menurut saya yang sering terjadi itu di game. Kemudian mungkin teman-teman yang ingat beberapa tahun yang lalu itu lebih lagi terkenal di roleplay. Masih ingat ya? Mungkin Pernah booming banget. pernah booming ya beberapa tahun yang lalu. Saya lupa itu kalau nggak salah ramai waktu COVID. Iya, Ya, waktu COVID main itu roleplay ya. Karena kan ini lagi kosong, jadi semua masuk ke dunia Betul, digital. disitulah ya. Nah,
itu dunia role play itu juga menjadi tempat yang sangat berbahaya di situ. Karena apa? Karena saya lihat kemarin tuh fenomena role play ini yang main bukan anak-anak yang kayak masih SMP, masih mending ya, SMA. Bahkan main tuh anak SD. Saya lihat itu ada sampai yang minta pap dan lain-lain. Itu ke anak-anak yang masih di bawah umur sekali gitu. Nah itu si anak itu kan nggak tahu ya antara di itu dia boleh apa tidak. Karena apa? Role play ini si anak tuh merasa ini dunia dia. Orang tua nggak boleh masuk gitu. Bahkan si anak nggak mau cerita dia main role play kan kayak gitu. Karena dia pasti mikirnya orang tua nggak paham. Iya betul. Jadi, orang tua nggak paham ini duniaku gitu loh. Nah itu loh yang barrier yang seperti ini yang menurut saya si anak ini merasa bahwa dunianya dia itu sangat eksklusif sehingga orang tua itu dilarang untuk masuk di sana. Nah, ini problem yang menjadi permasalahan kita bersama tuh ketika posisi case kayak gitu, pelaku ini udah ibaratnya kayak apa ya namanya? Anomali yang nggak bisa diprediksi karena prediksi kedatangannya. Karena pelakunya ini kalau kita lihat ya di beberapa case yang ada juga di Indonesia, pelakunya ini kadang punya background yang berpendidikan, dia bahkan punya pekerjaan yang menurut saya mulia, ya kan? Ya ini anomali gitu loh di dalam dunia kita sekarang. Kalau dibilang ya yang jadi case yang lagi ramai ini artis loh. Artis, betul. Ya kan kita kategori artis itu loh, bukan orang yang aku mau melakukan kejahatan ya udahlah, ya aku paling cuman dihujat di RT, enggak, ini dihujat di Indonesia gitu loh. Betul. Karena dia public figure, jadi ya menurut saya sekarang itu lebih menantang lagi. Jadi bukan cuman di dunia game, tapi udah semua lini yang ada sosial media, ada internetnya udah mati. Apalagi yang paling parah ya di mana? Di dating apps. Dating apps paling parah itu gak usah ditanya. Dating apps kayak yang pertama dulu baru sosial media. Karena di situ tempat berkumpulnya pelaku paling banyak mungkin ya. Ya kita nggak bisa bilang berkumpulnya pelaku ya Mbak. Cuman ya mungkin di sana mungkin karena difasilitasi, karena kan itu untuk bertemunya laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu hubungan kan. Nah mungkin dari fasilitas itu pelaku-pelaku nih mulai menjalankan aksinya. Dating apps itu udah rumahnya, markasnya para, ya emang salah satu markas ya. Betul. Kan juga kalau di TikTok tuh kan ada ya Day One ketemu teman Roblox. Iya kan. Ternyata teman Roblox itu anak kecil, satu lagi itu yang udah dewasa. Yeah. Betul. Itu sering terjadi ya di Nah, makanya itu kan berarti dari Roblox tuh, dari game-game kayak gitu tuh bisa terjadi itu tadi, timpang abuse tadi itu. Oke, jadi dari berbagai media sosial, bisa dari game juga ya, ini para pelakunya ini muncul untuk mencari target anak di bawah umurnya. Baik, mungkin langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas dan Mbak. Tanda-tanda awal child grooming itu yang paling sering luput dari perhatian orang tua dan bahkan guru itu apa sih? Karena beberapa orang tua dan guru bahkan di sekolah itu banyak yang tidak menyadari kalau misalnya anak-anak mereka atau murid mereka sendiri itu mengalami child grooming. Biasanya tanda-tandanya tuh apa ya, Mas dan Mbak? Biasanya tuh mereka mulai sibuk sama dunianya sendiri. Tapi jadi mereka kayak join di suatu keseharian mereka, tapi dunia dan isinya kepalanya tuh nggak ada di situ Mbak. Jadi kayak arwahnya aja dia hadir di situ, tapi fisiknya, fisiknya, tapi arwahnya ke dunianya dia itu gitu. Mereka mulai sibuk sama dunia sendiri, mulai asik sama gadget. Kalau misalnya emang pelakunya dari gadget, dari media sosial, mulai senyum-senyum, terus mulai nggak mau komunikasi sama orang tua, sama kakaknya, orang terdekatnya. Jadi kayak mereka udah di dunianya mereka yang ternyata salah itu gitu. Dan kebanyakan dari mereka tidak menyadari kalau yang mereka alami ini child grooming gitu. Nah karena kan mereka tadi dari balik lagi ke awal, karena mereka itu kosong, terus ada nih yang menuin aku dari jarak jauh, ya udah mereka akhirnya ke orang yang memenuhi mereka ini gitu, padahal ya salah gitu. Cuma kan anak-anak ya Mbak ya, kita balik lagi anak-anak tuh nggak anak-anak tuh emang bener-bener makhluk yang harus dituntun gitu, harus diarahkan gitu kan. Karena nggak mungkin anak baru lahir langsung jadi profesor tuh kan nggak mungkin ya. Lahir langsung jadi guru besar kan nggak mungkin ya. Dapat langsung terima SK gitu ya. Iya nggak mungkin. SK guru besar. Lahir langsung ini SK profesor ini profesor kan nggak mungkin. Betul. Mungkin Mas Antariksa mau menambahkan?
Ya sama aja Setuju. sih, sama aja sih. Jadi kalau kondisinya tapi ini minor banget sih ya, minor banget, susah untuk dilihat ya, susah dilihat. Apalagi dia sudah di usia yang anak ya, mungkin buat teman-teman yang sekalian yang nonton podcast ini mungkin banyak yang tidak tahu definisi anak itu tidak sama dengan apa yang teman-teman pikirkan. Anak-anak itu bukan kita bicara tentang anak SD, anak SMP, anak SMA, nggak cuma itu, tapi ada definisi khusus ya. Anak tuh terkait dengan usia. Jadi dia di bawah 17 tahun tuh dia 21. di bawah 21 ya. 17, 19, 21. Kalau nikah 21 mas. Iya. Kalau cewek, kalau cowok 19. Anggaplah 18. Saya cuma ingatnya batas nikah mas. Nah ini makanya karena kan Indonesia tuh punya pengaturan yang berbeda-beda ya terhadap usia dewasa. Seingat saya tuh 18 ya, di bawah dari dia nggak punya KTP itu dia kan masuk anak ya kalau di dalam tindak pidana. Benar. Nah di dalam tindak pidana itu kalau dikatakan 17 tahun itu kan masih masuk anak ya. Iya. Nah tapi kalau kita bicara secara sosial di Indonesia, apa iya anak 17 tahun masih kita katain anak kan enggak ya kan, kita bilangnya itu udah bilang remaja kan, remaja. Nah kalau yang bicara pacaran dan lain-lain itu kan ya normally di kita terjadi mulai di SMA. Ya kan, kalau SD itu sekarang enggak mas, itu bukan zamanku. Aku cuma ngomong yang aku menemukan banyak fenomena di mana di TikTok itu tuh anak-anak SD tuh udah bikin sama pacarnya gitu loh. Sampai saya tuh send ke teman saya kayak, ini loh yang SD aja udah pacar, masa kita belum gitu kan. Manggilnya kayak bunda, papa gitu juga. Papa, mama, bunda, ayah, iya. Itu kan zaman anak SD sekarang. Mereka itu terlalu cepat butterfly era kalau saya lihat itu kan, di tingkat SD itu sudah butterfly era gitu. Padahal ya, mereka nggak langsung cinta monyet tuh nggak ada. Nggak ada lewat cinta monyet. Mereka langsung butterfly era. Nah, disitulah problemnya kan. Artinya sekarang makin rendah nih usia dikatakan orang yang sudah mulai, anak yang sudah mulai dekat dengan lawan jenis ini kan makin rendah ya. Mungkin bukan cuman di level tadi SMA ya, tapi udah di level SD tadi. Nah, jadi korban ini sudah mulai paham cinta-cintaan ya. Cinta-cintaan itu dari dia SD kan. Nah, maka ketika dia udah masuk SMP sama SMA, iya dia udah tinggal prakteknya aja nggak sih? Dia udah tinggal praktek gitu loh. Aku udah tinggal mau cari pacar kayak gitu loh. Betul. Dapatlah ini anomali makhluk hidup ini kan yang seakan-akan memberikan semuanya dan bisa memberikan melengkapi dirinya yang sedang kosong. Misalnya seperti itu. Jadi ya kalau saya lihat itu sekarang udah mulai lebih parah lagi gitu loh di tingkat korbannya itu. Ya kenapa? Anak SD udah tahu cinta-cintaan gitu loh. Apalagi dia merasa kayak aneh ya, yang kayak main game itu sampai nolongin dia ya kan. Aku maunya main sama dia kan. Iya. Yang orang blok juga ya. Tahu kan yang saling tolong menolong di naik gunung itu apa? Running Dead digendong. Mountain Dead. Iya, Mountain Dead di Roblox. Terus kan Roblox gunungnya kan cuma tangga-tangga gitu ya, jadi kok nyemplung balik lagi gitu kan. Dan dia mau nungguin sampai kayak gitu. Ya bahkan itu kayak in banget di dunia kita. Dia benar-benar kayak masuk banget di dunianya gitu. Bahaya banget. Mereka ini main game karena pelarian gitu ya. Iya, pelarian, dimarahin orang tuanya atau mungkin orang tuanya sibuk di dunia nyata ya. Ya kan kita sekarang gimana pun tahu nggak ya kan, bukan cuma sibuk kerja, kadang ada yang misal kayak menarik untuk tulisannya Raditya Dika di podcast sebelumnya, dia pernah menyebutkan bahwa dia hadir tapi dia ada tapi tidak hadir. Ya betul. Secara fisik dia ada, tapi dia tidak hadir di keluarganya gitu. Nah makanya di tahun resolusinya Raditya Dika di tahun ini katanya dia mau untuk hadir gitu. Hadir. Nah itu hadir konsep secara utuh. Ya, itu cuma konsep aja. Untuk pasangan gitu. Jadi kita dengan pasangan itu memang bukan cuman ada, tapi hadir. Karena anak kecil ini rentan banget ya mas. Maksudnya kita aja yang tua-tua. Anak kecil ya, kira itu pasangan loh tadi. Nggak, tadi aku coba keinget aja sih. Cuma mas saya anak-anak ini tuh kita aja nih yang dewasa, kita tuh rentan untuk kesepian. Kita rentan untuk kalau bahasa sekarang tuh tangki cinta kita tuh nggak penuh sama diri kita sendiri, atau kita nggak pinter
Padahal kan kita udah punya fasilitas segalanya ya. Kita bisa pergi kemana aja, kita bisa beli apa aja. Tapi kan ada beberapa orang yang ngerasa aku tuh tangki cintaku tuh belum penuh dan aku haus mencari ke orang lain gitu. Kita yang dewasa aja kita dewasa aja ngerasain itu dan kita mencari, salah lagi nyari ke tukang ngisinya ini salah gitu loh. Betul. Apalagi anak-anak ya kan, anak-anak ini orang dewasa yang menentukan baik dan betul aja bisa salah isi tangki ya kan. apalagi anak-anak gitu ya. Ngisi itu kan seharusnya di SPBU ya. Ini ngisi kadang bisa Di toko Madura. Di toko Madura ya kan, toko Maduranya lagi tutup, apalagi ngisi di punya orang lain tuh kan nggak boleh ya. Gitu. Waduh, kalau itu Aduh, itu bahaya sih. bahaya pinggir jurang memang. Iya. baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Oh, ini lagi podcast ya, kira lagi ngobrol juga. Dalam hukum Indonesia nih Mas dan Mbak, child grooming kan masuk ke pasal atau regulasi apa saja gitu nggak sih? Yang Mas dan Mbak tahu gitu. Oke. Ini agak problem ya di Indonesia ya. Kalau kita bicara child grooming secara normatif gitu ya, child grooming ya itu tidak ada. Kalau kita bicara normatif pasalnya ya. Ya, tapi kalau kita lihat dari definisi yang tadi saya jelaskan di awal, itu dari tindakan awal itu kan tidak ada tindak pidananya ya. Betul. Ketika dia melakukan perencanaan dan lain-lain itu kan tidak ada. Tapi ujungnya itu ada tindak pidana ya. Yaitu ini harus dilihat ujungnya ini adalah ada akibat terhadap korban. Akibatnya bisa pelecehan seksual, bisa kekerasan seksual, bisa terjadi pelecehan berbasis elektronik, dia bisa macam-macam lah di sini. Artinya ini harus ada syarat kerugian di sini ya, yang diderita oleh korban. Nah, kalau bicara kerugian ini sebenarnya sudah ada undang-undangnya masing-masing ya. Kalau untuk anak ada undang-undang perlindungan anak, kalau untuk dia spesifik perempuan itu ada undang-undang TPKS. Nah, TPKS itu yang banyak melindungi kaum perempuan. Nah, kalau kita bicara relevansi sama di case-nya child grooming ini, yang paling mudah untuk melindungi itu adalah tatanan di pasal TPKS. TPKS itu kan dia lebih luas ya. Dia tidak berbicara tentang perlindungan anak secara umum, karena bicara undang-undang perlindungan anak, undang-undang yang lama. Undang-undang yang bisa kita katakan sudah terlalu lama dan tidak relevan untuk kita terapkan di zaman sekarang. Kalau contoh, sekarang itu semua pelecehan itu bisa dikatakan jarang dilakukan secara fisik, tapi dilakukan secara digital ya. Minta pap ya. Pap itu kan kalau dia kirim itu ke dia omongkan, mungkin dia nggak bisa dapat gitu. Tapi kalau dia kirimkan melalui secara elektronik, undang-undang perlindungan anak nggak bisa cover itu secara detail gitu loh. Tapi itu bisa masuk ke TPKS. TPKS itu ada namanya kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, kekerasan seksual berbasis elektronik ini kan suatu terobosan ya. Artinya kita nanti mungkin akan tetap menjuntokan dengan undang-undang perlindungan anak, tapi secara konkret bunyi pasalnya ini ke cover banget. Artinya korban terlindungi sekali dengan tanpa harus melakukan tafsir ekstensif, tafsir analogi dan lain-lain terhadap kekerasan seksual ini gitu. Karena TPKS itu udah sangat melindungi kita. Kita korbannya bukan kita, grooming ya. Jadi para korban gitu, para korban. Betul. Nah, itu jadi kalau kita bicara undang-undang kita udah lengkap. Bicara penegakan yang agak repot. Penegakannya agak repot gitu sih. Tapi ya aturan Indonesia udah mulai nge-cover sih Mas. Maksudnya kan kemarin aku skripsi juga ada bahas yang ini ya, anak-anak ini. Jadi aku menekankan di UPT DPPA itu ya memang, tapi itu memang mereka mewadahi, tapi anak-anak yang datang untuk minta diwadahi ini tuh masih kayak terjangkau gitu loh, kayak mereka tuh masih nggak aware, masyarakat tuh masih nggak aware korban-korban ini, kayak mereka tuh bisa loh kalau mereka takut lapor ke polisi, mereka tuh bisa lapor ke UPT DPPA gitu, perlindungan perempuan dan anak. Nah di sana tuh udah kalian bisa ke cover sampai kalian tuh sidang gitu, itu udah ke cover gitu kan. Kadang kan korban-korban tuh takut untuk cerita kadang tuh mereka takut cerita ke keluarga karena pasti judge tuh pasti datang dari keluarga pertama kali kan. Takut dimarahin. Takut dimarahin kayak, ya kenapa kamu, kadang kan barang udah jadi kok dimarahin gitu kan. Nah terus yang kedua, mereka juga takut untuk datang ke
apa ya, ke pengacara tuh juga kan nggak takut, Ya, Kak. malu sih, lebih Malu ke malu. Karena kan itu kita juga di kantornya juga banyak ya Mas ya, kalau Ya kita beberapa kasusnya. kali itu kemarin ini masih sekolah ya, masih Mm-mm. sekolah. Jadi kalau mereka tuh basisnya sensitif, mereka tuh akan minta, Mbak kita maunya sama ini aja karena ini ada cerita sensitif, kita akan paham. Kayak gitu-gitu loh, masyarakat tuh sebenarnya peraturan itu sudah mau ada, wadahnya ada, cuma kadang korban-korban ini yang nggak aware gitu. Jadi kalau teman-teman ya nggak apa-apa, maksudnya itu kan sebuah kesalahan. Kita kan nggak bisa, ya kita kan manusia nggak selamanya sempurna, itu kan sebuah kesalahan. Kalau teman-teman mau untuk menyelesaikan masalah ini, ya sudah kalian mulai untuk bangkit dan nyelesain nih. Kalian harus mau nggak mau harus hukum si pelaku sih, karena emang parah banget sih. Kayak Aurel ini kan, maaf, kayak yang lagi viral ini kan sampai dia bisa bertahun-tahun gitu loh. Betul, dan itu lama sekali ya Ya, sejak dia berani speak up itu, mungkin berani speak up-nya ya, mungkin itu per waktu kan. Iya. Lukanya itu mungkin menutup mulutnya itu, lukanya itu nggak sanggup dia untuk menuliskan. Makanya akhirnya dia menulis kan, dan saya yakin tulisan itu juga dikerjain lama sih Iya, pasti. karena kadang juga psikolog tuh nggak mengcover itu Mas. Karena kan kadang tuh ada orang yang bebel ya, udah ke psikolog tapi kayak aku nggak sembuh, gitu. Tapi aku Iya. mau gitu kan. Mungkin problem yang satunya lagi, kadang korban itu tidak merasa sebagai korban. Oh iya. Kenapa? Karena dia tertutupi dari perspektif bahwa dia suka sama suka. Jadi dia menganggap ini bukan korban, suatu korban tindak pidana, tapi ini adalah suatu korban perasaan. Kayak aku cuman dapat laki-laki yang nggak baik aja gitu loh. Padahal dia ini lagi dimanipulasi loh sama si cowoknya ini. Kenapa saya bilang cowok? Karena pelakunya mayoritas cowok gitu loh. Saya jarang lihat child grooming Tapi yang. ada sih Mas yang anak-anak kecil cowok nanti dihidupi sama tante-tante. Iya, ada. Cuman kan kita bicara mayoritas ya. Iya sih, tapi kok mayoritas Gitu loh. perempuan Karena kalau yang cowok itu khawatirnya memang sebagian juga malah ada yang senang gitu jadi korban. sih. Kan beda ya, pemikiran cowok sama perempuan. Iya, agak out of the box kan. Jadi ya mayoritas sih perempuan jadi korbannya. Walaupun kita sering ya lihat ada apa namanya, kayak kita bilang kekerasan dalam rumah tangga ya kan, kadang pelakunya malah yang cewek. Iya sih. Ada beberapa yang seperti itu. Ada kurang power laki-lakinya. Iya, kita sampai nanya, diam aja Mas dipukul. Ya, saya diam aja gitu kan, kadang kasihan. Dipukul Pak Panci. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin speak up atau ingin menyelesaikan masalahnya, itu bisa menggunakan hukum yang sudah ada atau peraturan yang sudah ada, dan tidak perlu takut teman-teman, seperti itu ya. Iya, betul. Dan cari tempat seseorang yang aman untuk kalian cerita gitu kan. Siapa tahu orang itu bisa ngebantu kalian. Betul banget. Pasti teman-teman. punya lah di antara kita tuh kayak 10 orang deket, pasti ada satu tempat aman Iya, kita. tempat Betul. cerita yang nyaman. Aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Aman dulu sih Mas. Aman dulu baru nyaman. Nyaman. Ya. Nyaman malah jadi korbannya gini. Iya, nyaman malah Aman dan nyaman ya gitu. korban 2 kali kan karena nyaman ya. Jadi aman dulu. Aman dulu baru nyaman. Nah, mungkin ini saya punya pertanyaan ya. Apakah jika anak ini menyetujui tindakan yang dilakukan oleh pelaku itu termasuk ke dalam child grooming? Dan bagaimana aturan terkait konsen dari anak tersebut seperti itu? Oke. Menurut Mas Renda. Kalau kita bicara anak ya, anak itu secara hukum itu dia tidak punya kemampuan, dia tidak bisa melakukan perbuatan apapun secara hukum. Secara hukum ya. Perihal dia udah gede badannya, dia udah dewasa kepalanya, ya kan, dia bisa ngapain aja. Ya. Dia normal, maksudnya dia as a normal person dia bisa, mungkin dia sudah punya bisnis macam-macam. Tapi ingat, secara hukum kamu adalah anak. Anak secara hukum tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Setiap perbuatan yang dia lakukan itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang bukan dari dia. Nah, maka ketika tadi ada bujuk rayu, ya kan, ada bujuk rayu, karena nggak mungkin ya tindakan ini biasanya di dalam child grooming itu tidak mungkin tindakan ini ada dasar paksaan, jarang ya. Tapi kan dia kondisinya kan memanipulasi psikologis kan, jadi ceritanya kayak
ini kita tuh suka sama suka loh, ya kan, bukan aku nggak ada maksa kamu gitu, kamu pun ngirimkan foto itu ya atas dasar kamu sendiri, aku nggak ada ngancam apapun, kan kayak gitu ya. Jadi berbasisnya itu dari suka sama suka. Nah, si anak yang dikatakan tadi tidak bisa melakukan perbuatan apapun itu dianggap dia ketika mendapatkan permintaan ya dari pelaku itu dianggap di bawah tekanan. Atau dianggap dia melakukan itu atas dasar dari perintah orang itu. Karena anak itu pada prinsipnya dia tidak bisa melakukan sesuatu hal. Nah, secara hukum ya. Nah, jadi mau dia pacaran, case-nya anggaplah dia anak SMA yang udah kelas 2 kayak gitu ya. Dia belum punya KTP, ya berarti dia kan dikatakan masih anak. Nah, ketika dia masih anak, itu di pacaran ya, sering terjadi tuh anak kuliah pacarin anak SMA ya. Itu sering. Oke, sering ya kalau itu ya. Anggaplah dia hamil kan. Sampai ada yang hamil. Itu ya udah disikat aja pakai undang-undang perlindungan anak kena. Betul. Mau pacaran, mau suka sama suka, mau ceweknya yang suka duluan, mau kayak gimana pun, undang-undang sudah melindungi itu. Jadi anak mau melakukan apapun, itu kita nggak bisa nyalain anak. Karena secara hukum aja anak itu tidak bisa bertanggung jawab gitu loh. Secara hukum ya, perihal kalau tindak pidana beda lagi kan. Dia bisa jadi anak berhadapan dengan hukum kan beda lagi sanksinya kan. Tapi kalau berbicara tanggung jawab seorang anak itu dia tidak bisa dimintai tanggung jawab. Nah, ketika terjadi kejadian kayak gini yang salah adalah orang dewasa. Nah, gitu. Setuju sih, Mbak. Jadi anak tuh rentan, anak tuh nggak bisa disalahkan gitu. Mau kamu berdalih mau sama mau, ya nggak bisa. Tetap orang tua, karena orang tua itu kamu lebih berakal loh daripada anak-anak. Kamu tahu ini tuh salah, tapi kenapa kamu lakukan sama anak-anak yang mereka tuh nggak tahu apa-apa gitu kan? Ya, gitu, Mbak. Jadi si anak tuh kayak dianggap tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan salah. Betul. Misalkan yang tua tuh ya yang dewasa yang salah. Kalau di Islam kan kita kena mumayyiz tuh di 12 tahun 12 kan. tahun. Nah, tapi kalau di hukum Indonesia ya agak diperlebar lagi usianya kan sampai ke saya lupa berapa ya? 18 ya. 18 ya. Karena ya itu kita compare aja sama diri kita aja kadang untuk memilih ini bagusan yang mana ya kan, itu kan sifat labil kita ya. Iya. Bagus kanan apa kiri ya, kayaknya kiri deh. Terus kita waktu pulang, kayaknya tadi bagusan yang kanan, berarti kan itu sifat labil kita ya. Kita yang udah gede nih, apalagi Tapi harus tanya kan kalau kayak anak-anak. gitu. Ya memang, masa kita labil? Kalau labil solusinya tanya kayak gitu. Enggak juga sih. Kadang tanyanya sama siapa dulu. Kadang bisa tanya sama diri sendiri gitu kan. Tanya sama diri sendiri gimana tuh? Diri kita kan banyak timnya ya. Terus kita Iya. kayak tadi bagus yang ini, oke bagus yang ini deh kayaknya, sampai pulang Ya mending tanya lah. enggak. Kan itu ada second opinion penting ya. Oke, ya nggak apa-apa. Tanya sama orang sih nggak apa-apa. Mungkin tanya sama ibu kita, Tanya kepada saudara, tanya kepada teman. sama teman sih. Sama teman sih lebih seru tanyanya ya kan. Betul. Kadang malah teman ini lebih tahu ya tentang kita. Nah, Jadi kalau mau betul. cerita lebih terbuka kita. Iya, betul. Nah, jadi tapi juga buat teman-teman yang udah dipercaya untuk diceritain, jangan kalian Ya jual. asbun ya, jadi dia jangan asbun. Ceritanya jangan dijual, ya dikip sendiri gitu. Ya kita mulai membangun untuk menjadi orang yang senang ketika kita terpercaya diceritain orang lain. Jangan orang habis cerita besok-besoknya Aku habis dapat pelecehan seksual ya kan diumumin lagi kan. Iya, terus Yang terpercaya gitu. Iya. karena kan kadang misal Mbak cerita ke aku ya, terus aku kayak nggak ngekip nih, aku cerita ke Mas Antarisa gitu. One day Mas Antarisa ketemu Mbak itu akan melihatnya tuh udah beda gitu loh. Jadi kan Mbaknya nggak nyaman sendiri kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak kalau kita emang dipercaya ya kita keep cerita itu. Betul. Cerita apapun ya. Cerita apapun. Cerita keserempet pun kalau emang dia nggak mau nyeritain ke siapa-siapa ya jangan dibagi-bagi. Iya. Betul. Jadi emang korban ini ya, itu harus mencari seseorang yang bisa diceritakan, baik itu dari teman, keluarga, atau orang terdekatnya. Buat ngurai masalah ya. Jadi Betul. kenapa saya bilang kayak gitu? Kita nih dari advokat itu sebenarnya adalah tim pengurai masalah. Jadi ketika ada masalah, kadang orang itu tidak tahu bagaimana cara penyelesaiannya karena masalahnya tidak diurai. Jadi masalah yang di dalam kepalanya itu adalah masalah yang benar-benar sangat kompleks. Iya. Dia bahkan sampai di level kayak aku ngapain nih, kan? Sampai nggak tahu lagi mau ngapain. Nah, ketika nggak tahu ngapain ini, dia harus mengurai masalahnya. Nah, ketika jadi case-nya korban itu kan dia secara psikologis kena, secara fisik mungkin kena juga ya kan. Itu
kemampuan dia dalam berpikir itu pasti akan sudah nggak rasional lagi. Maka dia butuh teman cerita. Nah, salah satu teman cerita itu adalah kita, advokat gitu. Advokat ini mungkin akan jadi pihak yang lebih netral dalam mendengarkan cerita. Kenapa? Karena mungkin dia malu sama orang tua. Kita kan nggak ada kepentingan apapun ya, dalam arti kamu nggak kenal kita, kamu bebas bercerita dengan kita gitu, tanpa ada judgement dari kita. Kita nggak akan ngejudge kamu kok bakal jadi orang, misalnya orang yang dosa banget, enggak gitu. Nah, jadi penting untuk punya teman bercerita yang bisa mengurai masalah gitu. Nah, setelah diurai masalah ini kan kita bisa cari solusi bareng-bareng. Kalau misalnya kamu sakit, kita obati. Kalau kamu misal butuh support, kita support. Kalau nggak ada uang, bisa dikasih uang nggak? Kita bisa pinjemin kan. Maunya dikasih. Ya kayak gitulah. Jadi anak-anak yang sedang kena case kayak gini tuh serba salah ya. Kadang dia mau bercerita ke orang tua itu malah orang tuanya marah-marah. Bahkan bukan sedikit yang malah sampai diusir gitu loh. Iya, sampai dicoret dari kakak itu kan ada. Sampai diusir gitu loh. Karena kan masih khususnya di daerah-daerah yang terpencil ya. Kayak misal kita bicara kota ya, mungkin kayak di Jogja sih mungkin enggak ya, tapi kita bicara ke daerah-daerah yang kabupaten ujung-ujung kayak gitu kan masih kayak itu kayak apa, aib keluarga yang benar-benar wah ini kamu benar-benar sangat memalukan keluarga kayak gitu. Betul. Ya, jadi kayak karena kan baby apa tuh gens baby boomer ya. Iya. Baby boomer ini kan masih gini ya, maksudnya orang muda yang di daerah kota-kota aja kadang mereka nggak open minded, apalagi orang yang di pedalaman gitu kan. Ya. Makanya kita menunggu milenial merajai dunia. Iya, kita juga ini bersama Gen Z kita collab ya. Aku untuk mengedukasi para baby boomer yang menyebalkan. Baby boomer bentar lagi udah geser kan. Mohon maaf baby boomer, bentar lagi kita berjaya milenial. Kan baby boomer. Sorry, kita milenial lah. Aku mah milenial perbatasan Gen Z. Bukan baby boomer ya? Bukan. Baby boomer. Jauh banget dong, baby boomer umuran bapak dong. Boomer ya. Nanti kita collab ya, Nana Gen Z sama milenial. Mau Gen Z nerima milenial ini? Ya bisa itu kan tergantung deal-dealan kita. Dilatih dulu ya, bela negara 10 hari. Oh, sorry kalau milenial nggak pakai bela negara kita. Pakainya apa, Mas? Kita cuma bicara komitmennya mau enggak gitu. Jangan percaya, karena milenial tuh banyak yang nggak berkomitmen. Jadi kita tetap hidup bersama Gen Z ya kan, tanpa komitmen tanpa bisa komitmen jalan. ya, tapi tiba-tiba keluar konsep teman dengan hak milik gimana Gen Z? Saya nggak tahu sih. Si keberatan saya sebagai milenial nih konsep-konsep kalian yang teman berproses lah. Tapi itu bisa bahaya loh Mas kalau kita masukkan ke child grooming ini teman berproses berproses ya kan. Betul. Teman berprosesnya ternyata kita dibiayai nih kuliah semuanya sama si anomali ini. Kan rata-rata mereka juga punya uang ya. Yang pelaku child grooming ini, wah tapi kalau di case yang ramai ini kayaknya punya uang nggak? Itu nggak tahu ya. Saat itu. Saat itu dia lagi jaya-jayanya kan. Ya betul. Karena kalau di dalam case yang ramai ini mungkin dia lagi punya uang, anak itu mungkin dapat apa ya? Mungkin dapat uang yang gede kayak gitu. Wow, senang banget gitu. Iya, karena ya itu banyak lagi anak-anak yang nggak tahu tentang standar hidup ya. Maksudnya kayak kita tuh nggak harus iPhone, kita tuh nggak dapat uang kan, kita tuh nggak harus barang branded gitu. Kan kadang anak-anak tuh nggak tahu ya, anak-anak aku maunya HP-nya iPhone, nggak mau iPhone aku nggak hidup. Ternyata ada anomali yang sekarang emang ada Mas, aku menemukan kasus ini. Saya nanya, saya wawancara waktu skripsi kemarin, itu keluar dia ngiming-ngiming saya iPhone. Zaman itu iPhone 11 lagi rame-ramenya. Karena mereka tuh lebih melihat bukan uangnya tapi ke barangnya ya. Dia pengen barang sesuatu, aku pengen iPhone-nya gitu. Dikasih lah dapat. Di balik itu mereka naas. Tujuan yang jahat seperti itu ya. Ini pakar pidana kita. Pakar pidana. Kebetulan skripsi sama tesis saya tentang ini. Makanya kali ini dia hanya jadi narasumber. Berarti pas sekali ya Iya. jadi narasumber untuk Jadi kita menunggu-nunggu ini dari sejak awal podcast ini terbit sampai sekarang. Dia kan jadi host terus ya kan. Kita cari momentum nih sampai kapan. Cuma problemnya adalah kita belum kedatangan Naiza. Naiza. Ya, Naiza. Dan teman saya ya. Iya, jadi bisa nih kalau Naiza nanti kedepannya jadi host kita bisa sih.
Karena host yang selama ini kan dia terus gitu loh. Dia katanya aku mau tampil nih mas, katanya kapan? Sabar. Ini dia udah prepare dari malam tadi, udah ngedrill materi. Dari seminggu yang lalu saya udah prepare. Wow, sangat ini Nggak bisa tidur saya seminggu tuh. excited ya. Excited dia. Nih kita tag nih bikin nanti ntar lagi tuh rilis time lapse. Time lapse. Oke. Nah, mungkin saya punya pertanyaan lanjutan ya. Ini kan kita tahu ada beberapa figur publik yang berani bicara seperti yang merilis buku tentang pengalaman child groomingnya. Yeah. Nah, menurut Mas dan Mbak dari kasus tersebut, itu pelajaran apa yang bisa diambil oleh publik seperti itu? Pelajaran yang bisa diambil itu, saya lebih bidik ke orang tua ya Mbak ya, karena ya peran yang paling besar tuh ya orang tua. Kan kalau kita lihat, kita tarik ke belakang, anak tuh nggak tahu dia tuh mau dilahirin dari bapak siapa, ibu siapa, tahu-tahu lahir aja dari di keluarga ini gitu kan. Nah, jadi kayak anak itu kan asetnya orang tua yang harus dijaga sampai tua nanti, sampai dia meninggal gitu kan. Jadi ya bagi orang tua di sana tuh lebih aware ke anak-anak, lebih apa ya? Kalau anak-anak tuh kita tuh harus lebih aware sama penyakit mental, karena ya itu yang datang pertama tuh anak-anak yang ngerasa dirinya punya sakit mental gitu kan. Sakit mental kenceng banget ya. Ya kadang ada yang gila ya. Kan kayak aku kayak depresi deh, padahal waktu ke psikolog enggak depresi. Doang, ya. Terus teman-teman orang tua tuh mulai aware untuk bawa anaknya ke konseling, untuk nanya. Sekarang di konseling itu kalian akan diarahin gitu loh, mbak tuh nggak ini, mbak tuh kenapa bisa kayak gini karena ada kekosongan di sini loh di part A B C D gitu. Nah terus gimana mbak cara ngisinya gitu, nanti dikasih tahu yang bener tuh ngisinya kalau A ngisinya ke sini, kalau B ngisinya ke sini. Jadi ketika anak itu tumbuh kembang, dia akan fokus sama dirinya sendiri, dia bisa ngisi tangki cintanya sendiri gitu kan. Jadi dia ketika ternyata orang tuanya sibuk, dia nggak akan nyari di orang lain gitu, kayak ya udah ketika ibuku sibuk, orang tuaku sibuk Senin sampai Jumat, berarti aku Sabtu Minggu aku akan ngomong, aku akan vokal ke orang tuaku, kok aku minta waktunya ya untuk aku karena aku butuh waktu kalian. Jadi kan anak meminta, orang tua mengisi, kan saling paham ya, kan nggak bisa kalau anak harus ngertiin orang tua juga, orang tua terus, orang tua juga harus ngertiin anak-anak gitu kan. Jadi ya satu orang yang penting yang harus peduli, figur yang paling penting tuh dari anak tuh ya orang tua, karena yang paling deket kan orang tua gitu. Kadang sama saudara sendiri kan anak nggak ini ya, anak tuh nggak terbuka, nggak belum tentu mengerti gitu ya kalau jadi saudara. pengertian pertama tuh dari orang tua melek akan kebutuhan anak juga melek atas kebutuhannya dia sendiri. Jadi dia besarnya dia akan jadi orang yang ya setidaknya dia hidup bersama tangki yang telah penuh. Jadi nanti ketika dia punya pasangan, dia nggak bergantung ke pasangannya. Sama siapa bergantungnya dong? Nggak, maksudnya kalau sebelum dia beristri ya mas, kalau udah istri kan harus bergantung sama suami. Ini kalau misalnya masih pacaran loh mas, masa ya kamu bergantung sama pacarmu, terus pacarmu main game kamu marah-marah, jadi obses gitu kan. Pacarnya nongkrong, diteleponi, terus nangis merasa tersakiti, itu kan ya jangan sampai kayak gitu. Jadi kayak aku ketemu pasanganku, aku mau berproses bareng, aku penuh, pasanganku penuh, ya udah kita tinggal berbagi, tuker-tuker bahagia aja gitu. Nggak yang kayak seakan-akan pacarnya nongkrong terus kita sedih, terus pacarnya punya hobi kita nggak punya hobi, sedih. Punya hobi gimana tuh? Hidup nggak punya hobi. Ya kan saya pacar kita punya hobi, terus kita nggak punya hobi. Nggak punya hobi, hidup kosong kan? Hidup kosong terus kayak kenapa sih kamu tuh selalu ini gitu? Ya kan tuh hobiku gitu. Paling simpel tuh cowok-cowok yang suka main futsal, biasanya cewek-ceweknya kamu tuh seminggu futsal 7 kali gitu. Jangan ke jantung. Ya itulah supaya teman-teman tuh ya itulah tumbuh besar itu bersama tangki cinta yang telah penuh. Jadi tangki cinta yang telah penuh gitu ya. Dari orang tua ya. Orang tua. Ini kan anak-anak nih, orang tua gitu. Orang tua. Jadi orang tua kasih ke anak tumbuh bersama itu tadi. Oke. Mungkin dari Mas Antariksa mau menambahkan?
Ya, Atau setuju dengan Mbak oh ya, Tia? saya otomatis kan nggak mungkin menolak dari kata-kata dia kan. Mau menolak Kita gimana mas? dari awal, pokoknya apa yang kamu bilang, aku akan setuju gitu. Ya enggak sih. Nah, jadi Oke, nah, jadi kalau bicara itu, ini sih tambahannya, kita kalau dari sudut pandang hukum, mungkin bakal berpikir, kalau aku speak up, mungkin nggak sih aku bakal dimasalahin di pencemaran nama baik ya? Oh iya. Ya, anggaplah di case yang lagi rame ini. Kalau speak up, bisa nggak sih si penulis buku ini akan malah jadi tersangka ya kan? Dia korban malah jadi tersangka ya kan? Apa kalau tadi kamu bilang secondary victimology. Jadi korban yang menjadi korban gitu. Ya, jangan sampai kan ketika pelaku ini punya kejahatan, dia malah berlindung lagi sama pasal yang lain gitu. Jadi memutarbalikkan. Iya, walaupun case yang semacam itu mungkin nggak terjadi ya, tapi ini kita bicara pasal sangat mungkin terjadi gitu. Ketika dia speak up dalam bentuk pernyataan bahwa ini tuduhan-tuduhan yang seperti ini, nah ini undang-undang kita memang masih bias ya, walaupun ada bicara ketentuan lanjutannya tentang SKB 3 Menteri yang memberikan batasan tentang pencemaran nama baik, itu memberikan kemudahan ya kalau menurut saya untuk korban memberikan cerita ke publik. Tapi dengan catatan, kalau mau nge-spill, ini sebuah tips, se-fruit tips dari Clary Tronton. sebuah. Iya. Ya, jadi saya mau menyampaikan mungkin tipsnya kalau mau nge-spill yang pelaku-pelaku kayak gitu, jangan nge-spill namanya langsung. Kita boleh pakai inisial, boleh pakai kode-kode yang Pegawai mandiri, ya kan? cabang. Nah, kode-kode yang bisa dipahami bahwa pelakunya itu adalah ini gitu. Itu aman. Ya. Karena di SKB 3 Menteri itu dia memberikan batasan bahwa kalau mau melakukan pencemaran nama baik itu harus spesifik namanya, disebutkan secara publik. Ya. Namanya Andi ya Sandi gitu loh. Nah, ya kalau namanya Andi dibilang Jadi nggak boleh ya? iya nggak boleh kayak gitu. Jadi itu benar-benar case yang harus harus spesifik banget di dalam case pencemaran nama baik. Jadi nggak bakal orang yang namanya Andi tadi, kalau dia tulisnya tadi bukan Andi, nggak bisa melapor. Nah, tapi kalau dia terbatas dengan namanya spesifik sebutkan, dia punya hak untuk melapor. Nah, Jadi spesifik harus namanya spesifik. dia yang Jadi ditulis gitu. saya melihat di fenomena buku yang dirilis itu kan dia menyebutkan juga dengan cara Samaran ya. namanya. Korbannya malah ini Iya. kali. Dia tuh klarifikasi tapi klarifikasi berbentuk konfirmasi. Iya kan. Jadi Mengaku. Nah, padahal yang penulisnya tuh cuma sepil-sepil aja. Dia Sepil-sepil punya aja kan. tato Yesus di tangan kanan supaya waktu gitaran. Nah, itu kan sepil-sepil yang nggak langsung namanya kan, tapi pelakunya konfirmasi. Itu saya. Nah, itu kan jadi perhatian kita ya. Ini suatu hal yang bagus untuk saya sebagai advokat memberikan opsi ketika korban ini mau bercerita, karena itu boleh loh untuk bercerita. Salah satu menghilangkan luka itu kan ada bercerita. Banyak orang yang bisa hilang lukanya itu adalah dengan cara menulis. Ya, dia urai, karena orang nulis itu kan ngurai masalah ya. Dia ceritakan, dia tuangkan di situ dan dia akan selesai masalah atau lukanya dia. Nah, mungkin teman-teman kalau mau nge-spill, akhirnya kan dia pengen nge-spill nih, nggak ada masalah, keluarkan aja. Tapi teman-teman harus ingat parameter keamanan diri teman-teman sebagai seorang orang yang nge-spill. Ini kan ibaratnya kalau kita bilang ya di pinggir jurang ya kan, kamu bakal resiko di situ. Tapi amankanlah dengan cara jangan nyebut nama, jangan nyebut Juga ngata-ngatain. jangan juga mengata-ngatain, karena nanti jadi malah Bumerang gitu ya. Iya, bumerang gitu. Jadi sampaikanlah dengan cara yang paling bijak. Ya, saya sangat sepakat dengan nulis tadi, dengan ditulis buku ini kita dapat feel ceritanya, kita dapat pelajarannya, kita dapat juga pelakunya ya kan, buat yang dihujat ya kan. Tapi dengan seperti itu case dari child grooming naik loh di Indonesia. Betul sekali. Kita jadinya kan sebagai warga Bikini Bottom ini menyadari gitu loh bahwa oh ternyata child grooming ini
kayak gini tuh. Ya tadi saya sebut tadi di case-nya anaknya Nikita Mirzani ini nggak dibilang child grooming, padahal putusannya udah keluar loh bahwa ternyata kan dia ditipu daya kan supaya mau berhubungan dan sampai menggugurkan kan. Nah tipu daya ini kan child grooming sebenarnya. Bahkan kita nggak tahu bahwa itu child grooming kalau nggak si beliau ini menulis buku. Makanya penting sih buat apa namanya pelaku-pelaku ini supaya dia tidak bertambah. Ya saya pro untuk di-spill aja lah. Spill aja gitu. Karena menulis itu mengurai setengah pikiran kita. Iya, betul. Entah kamu mau nulis di second account, entah kamu mau nulis di blog atau di Wattpad, kamu bikin cerita, itu kreasi teman-teman sih. Tapi dengan menulis itu setengah menguraikan isi pikiran kalian. Jadi aku kadang juga melakukan itu. Jadi kalau aku sehari itu full, aku akan nulisnya mencoba untuk journaling atau kadang spill di teman-teman second account gitu kan. Karena second account bisa dibatasi ya, orang-orang yang nggak menyebalkan itu kan bisa kan masuk kita di second account kita gitu kan. Nah itu dan kita kegiatan tuh journaling terus setiap hari. supaya kita mengurai pikiran-pikiran kita. Jadi kesakit hatinya kita hari ini kita uraikan malam, besok pagi kita fresh lagi kayak gitu. Apalagi kayak child grooming ini berarti kan itu kan luka yang berhari-hari bisa kita simpulkan, kita kumpulkan. Jadi ketika kita mau cerita kita udah tertata nih. Jadi dari sini gitu. Jadi dengan aktris ini ya merilis bukunya itu banyak orang-orang yang menjadi sadar tentang child grooming dan ada orang-orang yang juga terinspirasi karena mereka mungkin mendapat perlakuan yang sama dari seseorang. Iya, bakal ini malah jadi cerita juga ya. Saya juga baca juga di malah ternyata banyak di komen. Sama lagi kita suka baca komen netizen. Iya, saya suka. Iya. Mendapat insight baru ya. Saya jangan kirim memes aja kan. Soalnya orang-orang tuh emang komennya tuh ya lucu kan. Out of the box dari. Iya, betul. Ya, tapi kadang di dalam komen kita malah nemu cerita ada yang sama ya kan. Ada yang sama, lalu juga jadi relate dengan orang tersebut seperti itu kan. Iya. Nah, mungkin nih Mas dan Mbak, ini untuk orang tua ataupun anak muda yang sedang menonton podcast ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada mereka yang sedang menonton? Mungkin apabila mereka mengalami pengalaman yang sama, child grooming seperti itu. Ada pesan yang ingin disampaikan tidak ke penonton gitu. Iya. Enggak, kalau pesan dia yang hebat soalnya. Saya tugasnya di sini menyempurnakannya panggungnya ini beliau. Enggak sih. Ya kalau pesan untuk orang tua ya seperti tadi ya. Kita mulai memahami anak, kita mulai juga kita mulai mempelajari ke anak-anak itu tentang sex education. Gitu kan. Jangan bikin tabu. Terus kan ada ya sekarang tuh di TikTok ini privasiku, jangan dipegang. Kan ada orang tua yang mengajarkan itu. Tapi malah selewengkan kan sama anak-anak orang-orang dewasa. Jadi ya itu mulai dari memahami anak, memberikan pelajaran edukasi tentang seksual ke anak gitu kan. Terus juga anak-anak mulai untuk tidak tabu tentang kayak gitu. Kayak kalian tuh boleh loh mempelajari itu supaya teman-teman tuh tahu kalau ini tuh masuknya kekerasan seksual ya gitu. Kalau aku di cuy-cuy itu masuknya pelecehan seksual ya, pelecehan verbal itu kan masuk ya. Catcalling itu kan, Terus ketika cowok tuh merendahkan aku gitu kan, aku tuh ini tuh masuknya pelecehan seksual ya. Terus jadi kita tuh punya benteng untuk ketika kita direndahin laki-laki kita tuh bisa nolak gitu. Kok nonjok kan nggak mungkin ya. Kok saya tuh pengen saya tonjok itu tapi kan nggak bisa. Nanti nangis ya kan. Jadi malah dilaporin ya. Jadi ya itulah. Jadi ya nasihat buat teman-teman semua yang teman-teman itu misalnya jadi ada korban setelah kasusnya si Aurel ini terus ternyata teman-teman korban, yuk mulai speak up, yuk mulai angkat kasus ini supaya pelaku-pelaku tuh nggak beredar luas di luar sana. Mereka tuh masa mereka udah nyakitin kalian, mereka bisa beredar luas di sana, masih makan nasi goreng enak, sedangkan kalian nangis-nangis habis di psikolog banyak, langsung aja viralin nggak apa. Laki-laki tuh nggak apa-apa. Laki-laki masih banyak di dunia ini ya kan. Masih banyak laki-laki baik selagi kita mau cari di tempat yang baik ya kan. Betul sekali Mbak Cynthia. Sepakat. Carilah laki-laki yang memang ready untuk kita. Ya kan? Yang jangan ngambil punya orang lain, itu penting ya Mbak. Betul.
Jadi gitu ya teman-teman, pesannya kepada orang tua maupun anak muda yang sedang mengalami hal yang serupa, child grooming seperti itu. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya pertanyaan saya, langkah konkret apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah child grooming sejak dini gitu? Sejak dini ya. Sejak dini ini ya, Sejak balita. sejak Iya, ya memang betul dari anak-anak dari anak balita. kecil ya, karena ya yang pertama itu adalah tentang edukasi. Tadi Edukasi. udah disebutkan Mbak Cynthia, edukasi. Yang kedua, kalau menurut saya ya orang tuanya harus upgrade. Jadi kita nggak bisa main kolot-kolotan di situ gitu. Kalau kolot itu kita bicara ini, saya bicara teknologi hari ini itu tidak akan bisa sama dengan teknologi Zaman 10 dulu. tahun yang ke depan kan. Ke depan. Nah, saya berhenti belajar teknologi hari ini, saya udah habis gitu. Di 10 tahun ke depan saya nggak tahu ini apa. Ternyata di dalam situ isinya adalah predator seksual semua. Nah, maka bagi keluarga yang di sini, baik orang tuanya, kakaknya, dan lain-lain, itu jangan mau berhenti untuk belajar teknologi, karena di teknologi inilah sumber kejahatan terbesar saat ini. Ya, apalagi di zaman sekarang Zaman di sekarang. saat digitalisasi ini sudah Apa yang nggak bisa merajalela. dilakukan di kejahatan digital? Apa? Rampok bisa, rampok, ngambil data bisa, illegal access, terus apa aja sekarang bisa dilakukan secara digital. Maka yang dilakukan keluarga di sini adalah harus benar-benar dia menguasai teknologi, benar-benar harus mau belajar, karena kalau kalian di situ buta, orang-orang yang disayang di sini ya Buta teknologi ya Mas. iya, buta teknologi. Karena saya tuh adalah orang yang benar-benar kadang tuh saya kan bukan orang IT gitu, tapi saya suka teknologi. Kenapa? Karena jangan sampai kita kalah sama teknologi gitu loh. Ketika kita terjadi apa-apa, sekarang semua udah melibatkan teknologi gitu. Nah, ketika posisi case seperti ini, orang tua atau keluarganya, kakaknya nggak tahu nih di dalam Roblox itu ternyata ada apa sih gitu kan. Roblox saja bahkan nggak tahu kadang kan. Iya. Itu apa. Betul. Ya Mungkin udah. hanya taunya itu hanya game Hanya gitu tahu ya. game aja kan, ya udah. Yang untuk anak-anak tuh aman. Iya, dibiarin aja kayak gitu. Padahal itu adalah pintu gerbang menuju kiamat ya kan. Salah satunya bisa Iya digunakan kan? untuk Bisa hal digunakan yang gitu loh. jahat Ternyata seperti itu. dengan dia terlihat anak itu sangat anteng di kamar main Roblox. Padahal disitulah dia lagi baru masuk ke pintu kiamat berikutnya gitu loh. Setelah kan biasanya kayak gitu ya. Roblox kan biasanya mainnya bukan cuma sekali ya, tapi besok main lagi yuk. Ayo. Ya. Mainnya bukan di jam-jam normal juga, kadang mereka main sampai tengah malam, ya kan? Mata hitam. Sampai bener sampai tengah malam. Soalnya kenapa saya ada main game? Makin malam memang game itu makin edan gitu. Kita jiwa kompetitifnya, jiwa into ke game itu benar-benar makin malam makin dalam kita. Jadi orang-orang yang kompetitif itu bermain game di malam hari itu makin semangat gitu ya. Makin mendalami jiwanya. Nah, disitulah kan udah mulai agak ngantuk ya kan, disikat lah kadang sama si pelaku gitu loh. Oh, jadi dimanfaatkan pelaku gitu ya. Sama pelaku. Jadi melek teknologi kalau saya, simpel aja nih, nggak ada saran hukumnya, nggak ada. Melek teknologi. Iya. Ya kalau bisa ngasih anak tuh game yang masak-masak, mewarnai, Masak, game offline yang paling aman sebenarnya. Make up gitu ya. make up gitu, terus balapan mobil itu kan masih aman, yang nggak perlu ada komunikasi sama. Tapi masalahnya hampir semua game sekarang di online kan. Iya. Problemnya itu. Tapi kalau masak-masak nggak mungkin sih Mas kita ngobrol sama orang. Bikin Ah, pizza ya kan, kita bikin nggak tahu Cynthia, 10 tahun ke depan donat, iya sih. kita akan bisa bermain masak-masakan bareng gitu loh di dalam dunia bukan dunia paralel, metaverse. Emosi saya. Ya mungkin ini aja sih, kita mulai untuk berkreasi membuat game online itu kita jadikan game offline. Jadi anak-anak tuh mainnya offline. Nggak bakal bisa. Saya punya pendapat seperti itu gitu. Nggak bakal bisa. Gini kalau sekarang mungkin oke lah ya. 10 tahun ke depan, hampir sekarang aja game yang nggak ada online-nya aja sekarang udah makin sedikit yang dirilis. Kenapa? Game offline. Saya kan main game dari dulu ya. Sekarang ya game-game PC itu semuanya main di online kan semua. Iya. Game-game. Kenapa? Di situ ada uang. Ketika di online kan itu jadi duit.
ada item, ada Oh apa. iya sih, masak-masak Ya kan? ada sih, nanti beli kan bisa Beli dapat item gitu loh. bisa item yang bikin cepat masak, bikin Karena hampir nggak mungkin kita tuh nggak apa namanya, kita realistis aja dunia game itu dunia yang butuh uang juga buat si developer buat ngembangin game. Salah paling masuk akal adalah di online kan. Makanya saya punya keyakinan di 10 tahun ke depan, ini semoga nanti saya nonton ya lagi, itu hampir semua game ke depannya itu sudah online semua dan bisa lebih lagi mungkin di tingkatan metaverse. Roblox itu kan masuknya kategori metaverse ya. Udah metaverse ya. Jadi dia udah masuk ke dunia digital lagi. Di dalam dunia ada dunia kan metaverse-nya. nanti 10 tahun ke depan Mas Antariksa capture ini ya. Iya, nanti aku bakal ngambil tag video ini gue potong jadi TikTok masih ada nggak ya? Apa kataku? 10 Apa kataku, ya kan? 10 tahun sebelumnya aku sudah bilang fenomena ini. Aku sudah bilang gitu. Cenayang. Nah, jadi buat teman-teman 10 tahun ke depan bisa cek video Iya, ini cek lagi video ya, ini. Kalau masih ada game offline, Tetris saya bayangkan catur aja, caturnya mainnya online sekarang. Iya sih. Saya tuh Blok- blog itu masa iklannya $7. Itu kan ini kalau anak kecil yang main kalau asal pecet-pecet gimana? Main blok loh, padahal main blok loh. Ya nggak apa itu kan untuk meringankan stres. Jadi kalau dimarahin tuh kita main blok aja. Serah mau ngomong apa kita main blok aja gitu. Bener. Mama saya main blog Iya kan Oh itu iya. karena mainan itu tuh bisa menghilangkan stres. Menurut psikolog Cynthia Fadila. Oh, saya nggak tahu, saya udah nggak pernah main game lagi soalnya. Beranalisis ya kan, psikolog ini bilang main blocks itu bisa meringankan stres kalian gitu kan. Kalau main game masak-masakan kan gosong emosi nih kita ya kan. apalagi game tembak-tembakan ya. Nah jadi mainnya blok-blok itu kan ya udah mengurangi stres. Nah, mungkin nih Mas Mbak, harapan ke depan, apa yang perlu dibenahi dari sistem sosial dan hukum kita terkait perlindungan anak? Seperti itu. Yang dibenahi ya. Yang dibenahi. Yang dibenahi sih menurut kalau dari saya tentang perspektif ya. Perspektif cara pandang penegak hukum. Jadi kita itu nggak bisa lagi melakukan cara pandang kacamata kuda. Ya. Kita harus melihat case-nya seperti apa. Ketika case-nya ini benar-benar merugikan korban, ini ada instrumen gitu loh. Ini ada instrumen hukum. Saya bilang tadi instrumen itu udah ada. Tapi kalau bicara tadi penegakan, kan saya sedikit spill ya. Penegakan. Gimana kalau penegakannya? Penegakannya masih agak sedikit rumit gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak ada kekerasan fisik, dia tidak ada papan dan lain, tapi ternyata menimbulkan luka secara psikologis. Luka secara psikologis ini kan harus dibuktikan ya. Iya. Ini kan pembuktian yang agak rumit ya. Artinya kita harus membutuhkan psikolog dan lain-lain. Apakah ini aksesibilitasnya bisa merata ke seluruh Indonesia? Betul. Apakah ini bisa dijangkau oleh masyarakat yang di pedalaman? Tentang syarat ini harus dibuktikan. Apakah penegak hukum bisa melakukan elaborasi terhadap bunyi pasal ini? Jangan-jangan penegak hukum masih berpikiran bahwa harus ada kerugian yang benar-benar fisiknya ada. Itu case yang memang kita alami sebagai advokat ketika kerugian itu benar kayak kerugiannya itu secara non verbal itu lebih susah untuk dibuktikan kan. Jadi kayak bentuk yang ini luka ini tidak kelihatan gitu loh. Tapi ini sumber dampak. Karena saya bisa bilang kayak gitu karena kita pernah handle yang sejenis dengan child grooming ya, tapi bukan child grooming, cuman lebih ke karena pelakunya sama-sama anak di bawah umur gitu loh, masih sekolah. Itu tentang ancaman penyebaran foto. Itu anak. Nggak ada fotonya tuh udah nggak ada gitu loh. Fotonya udah nggak ada dampak apapun, tapi dia nggak mau sekolah lagi. Oh, berarti dampaknya ke psikis mentalnya Iya, ya. kan? Nah, kalau kita bicara lebih dalam tentang ke penegak hukum, kadang penegak hukum yang berada di kota mungkin bisa lebih terbuka lah pikirannya kan. Tapi kalau kita bicara penegak hukum yang makin ke ujung itu kan, ya kita realistis aja lah. APH itu tidak semuanya sama pemikirannya, tidak semuanya mau mencari solusi, ya kan. Ada juga yang main simple, wah nggak bisa ini, gitu. Sedangkan pasalnya ada gitu. Ini cuman kita butuh keluasan lah penegak hukum. Kita harus lihat korban gitu. Jangan mudah menolak sesuatu hal dengan alasan minim bukti. Minim bukti. Karena apa? Ya kalau saya bicara tadi
nggak ada bukti habis lah, kasihan gitu loh korban-korban ini, jangan cuman dengan alasan buktinya susah atau kurang bukti itu udah nggak bisa lagi diproses. Jadi saya minta mungkin perspektif penegak hukum semua, baik di advokat, baik di kepolisian, di kejaksaan, juga di kehakiman itu untuk bisa melihat permasalahan ini dengan spektrum yang lebih luas gitu loh. Jangan cuman jadi kacamata kuda. Kita udah KUHP baru gitu loh. Janganlah kita masih pakai pikiran-pikiran kolonial itu. Iya. Nah, itu. Apalagi sekarang tuh ini Mas mulai merajalela AI deepfake itu kan. Oh iya. Penegak hukum tuh udah harus mulai, dan digital forensik tuh kayak nggak semua di tempat aparat kepolisian tuh ada gitu loh. Kadang tuh cuma di polda-polda itu kan biasanya mereka baru punya ini aksesibilitasnya tadi. Digital forensik. Korban ini kan bukan cuma terjadi di kota besar gitu. Di daerah-daerah kecil. Di daerah-daerah kecil itu juga banyak kan korbannya. Tidak di kota gitu. Gimana mereka membuktikan AI deepfake itu? Mereka nggak punya digital forensik gitu kan. Mulai harus meluas, mulai harus terbuka kita. Jadi baik masyarakat di kota maupun yang tidak tinggal di kota itu harus terbuka terhadap digital forensik seperti itu ya. Ya, harapan kita akses penegakan hukum ini merata ya semuanya. Betul. Entah kamu kota, entah kamu desa, entah itu pelosok yang pakai perahu getek, semoga semua bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum. Jadi cara pandang tadi, cara pandangnya adalah kita bantu korban. Iya, jangan kita jangan lihat hukumnya dulu gitu. Kita lihat realitasnya. Ini ada korban. Dia apain nih? Kita punya instrumen. Kita pikir bareng-bareng gimana nolong korban. Kayak gitu. Jadi jangan berpikiran yang dilihat hukumnya dulu. Wah, ada pasal apa enggak? Jangan bicara kayak gitu. APH itu adalah penegakan hukum. Hukum itu ada hukum yang berkeadilan. Keadilan buat siapa? Buat masyarakatnya kan. Bukan hukum itu untuk pasalnya kan. Enggak. Kita pertama lihat langsung. Kita fokus kepada korban. Gimana nih? Semoga ya kita, ya itu lagi ya Mas ya, balik lagi ke tujuan hukum ya kan, untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum ya kan di seluruh masyarakat. Semoga teman-teman, semoga aparat-aparat hukum ya, kita dari pengacara kita juga mengusahakan untuk membantu untuk korban-korban ini mendapat keadilan, dan aparat penegak hukum membantu untuk memfasilitasi keadilan tersebut. Soalnya semakin berkesinambungan, jadi kita meminimalisir. Kalau mencegah, memberantas nggak bisa ya, kalau kita bunuh satu-satu nih pelakunya, kan? Jadi kita meminimalisir kejahatan itu. Ya, preventif ya Mbak. Oke. Nah, begitu teman-teman. Jadi harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Mas Antariksa dan Mbak Cynthia tadi itu juga sebagai penutup di sore hari ini bincang-bincang bincang Silo pada sore hari ini teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya Naiza selaku host ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan dari kami semua. Mungkin segitu dulu saja. Terima kasih sudah menjadi narasumber di Bincang Silo sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dadah.